Kita mau ke laut. Oke, sebelum kalian nonton vlognya, aku mau cerita sedikit karena ini vlog nggak jelas. Walaupun aku se-excited itu, tapi ini vlognya nggak niat guys, karena aku udah tahu bakal capek, bakal banyak video-video nggak jelas atau potong-potongan video yang sebenarnya nggak perlu aku masukin, tapi kayak ya udah aku masukin aja supaya agak panjang videonya. Pokoknya intinya video ini kan nggak jelas karena pertama aku nggak niat ngevlog, kedua videonya itu kayak kami tuh kena badai, jadi kayak nggak memungkinkan untuk ngevlog, dan ketiga kedinginan udah nggak kepikiran untuk ngevlog, jadi udah nggak ada video sampai puncak juga walaupun kami sampai puncak. Tapi nanti aku apa namanya nunjukin fotonya lah biar kayak ada kenangan sedikit. Pokoknya intinya ini video nggak jelas guys, tapi terima kasih kalau kalian udah nonton. Oke, dadah. Pokoknya itu selamat nonton. Ada Kawanti dan yang lain. Wah, ternyata salah lewat. Hai, vlogku. Asik. Anjay. Lewat ini. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Ya. Si capek itu. Gila. Kayaknya ini enggak akan banyak rekam karena capek, guys. Oke, sebelum lanjut lagi, jadi ini kita perginya berdelapan sama teman-teman asrama, kecuali ada satu tambahan teman kita dari luar, ada Ingrid, ada Marta, sama ada Fahri. Tapi mereka anak Luhut Timur, kecuali Marta, dia anak apa ya, NTB kalau nggak salah, apa NTT. Nah, kita perginya itu di tanggal 16 Januari. Sebenarnya tanggal 15 malam itu, 15 Januari malam kita udah di OTW dari Jogja ke base campnya Gunung Lawu via Candi Cetok. Tapi nggak ada vlognya lagi guys. Padahal nggak tahu kenapa aku emang nggak niat nge-vlog guys. Terus tanggal 16 kita start sekitar jam 10-an. Jadi kita bermalam di base camp semalaman. Itu kita bangun kalau nggak salah jam 8, terus prepare. Pokoknya start dari pendakian dari pos regis itu jam 10 lebih. Mungkin jam 11 kurang deh kita udah OTW. Dan ini eksperimen juga buat aku karena ini 3000 gunung 3000 pertamaku, walaupun Merbabu nggak sampai puncak ya, jadi masih 3000 pertamaku, dan pertama kalinya aku bawa carrier walaupun isinya barang-barang pribadiku, nggak bawa apa-apa. Kalian nonton deh, terima kasih. Jujur guys, ini perjalanan terjauh menurutku dan tercapek ya, karena ini udah 15 menit kita baru sampai Candi Cetok. Terus habis itu ini benar musim hujan, jadi jalanan super duper becek banget, jadi agak susah milih jalannya karena by the way kita mendakinya di musim hujan, jadi emang agak rada-rada juga. Tapi puji Tuhan banget ini kita OTW dari pos Regis sampai pos 3 itu gak hujan sama sekali. Bayangin ini kita baru sampai di apa sih, kayak mata air itu yang dari candi keluar mata air apa gimana, aku kurang ngerti guys demi apapun. Itu udah tanjakan, sebenarnya dari pos regis itu udah tanjakan, tapi untungnya masih jalanan yang aman. Ini tanjakan dari sini guys ke sampai pos 4 5, bahkan sampai puncak benar tanjakan full. Tapi ini dan jaraknya sejauh itu guys demi apapun. Dan untungnya kita cuaca di sini tuh masih aman banget. Di pertengahan pos 3 ke pos 4 itu baru hujan deras sih. Dan ini udah semuak itu demi apapun, tapi kayak masih menikmati perjalanan. Ya walaupun ngos-ngosan. Pokoknya kalian nonton lah. By the way, ini tuh ada pos registrasi, pos ojek, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, Sabana Kecil, pos 5, terus pos 6 itu Pasar Dieng, pos 7 kayaknya apa begitu, terus habis itu baru puncak. Segila itu. Tapi ya pokoknya kalian nonton deh. By the way, jarak pos regis ke pos ojek itu lumayan guys, lumayan banget. Apalagi pos ojek ke pos 1 itu gila. Pos 1 ke pos 2 lebih gila lagi. Pokoknya kalian nonton deh. Walaupun aku nggak ngevlog sebanyak itu. Maaf banget ya sebenarnya. Semuak ini demi apapun. Saya tidak kuat. Semuak itu. Gila mamanya. Gila guys. Sepanjang jalan. Pingsan. Betul-betul dari awal pos registrasi dan belum pos 1 nanjak terus. Istirahat guys, ini dari pos registrasi sampai sekarang menanjak terus, tolong. Nanti toh. Vincent. Dari sekian lama
jam tadi Kita OTW dari pos ojek ke pos 1 itu startnya jam 11.06, tiba di pos 1 itu jam 11.47. By the way, kita nggak naik ojek ya guys. 11.06 tapi di pos ojek karena 11.47 pos 1 guys. Waduh, muka saya sudah tidak berbentuk, tolong. Jauh banget si nyala itu. Pos 1 pos 1 situ sekarang pos capek sekali dari tadi menanjak ini menanjak lagi semua itu. Tadi di pos ojek 11.06 terus sekarang 11.48 semua itu pasti menyerang pos 2. Baru sampai pos 2. Gila, capek. Nyari porter. Bus jalan macam apa ini cuy? Jai. Belakang semua. Harusnya harus dibentuk. Jujur ini kita udah sampai di pos 3, tapi yang baru nyampe itu cuma aku sama Kak Wanti karena cowok-cowoknya tinggal ngobrol sama biasa ada cewek-cewek cantik di gunung. Terus Marta sama Ingrid juga dia masih di belakang juga bareng rombongan cowok-cowok. Jadi emang kita nyampe duluan guys karena kita kelaparan dan untung banget ada warung di pos 3. Jadi kita masuk berteduh juga karena di luar lagi hujan dan super duper dingin banget dan warung rame banget. Terus ya itu kita sempat chaos karena kita kepisah sama rombongan laki-laki karena mereka masih di belakang. Untung banget ini masih hujan-hujan yang hujan santai lah. Jadi kita masih aman dan kita juga ketemu, kita sempat makan juga di sini makan bareng, cuma emang gak ada vlog sama sekali guys karena sekios itu. Jadi sambil nunggu teman-teman yang masih di belakang, kita ngobrol juga sama pendaki-pendaki lain sambil nunggu antrian juga karena warung super duper rame banget. Jadi setelah kita makan, kita OTW dari pos 3 ke pos 4. Di pertengahan pos 4 hujan badai. Jadi kita prepare untuk cepat-cepat pakai jas hujan. By the way, itu aku yang ini apa namanya? Jas hujan ungu. Woi. Badai di pertengahan pos 4. Jujur ini videonya udah nggak nyambung ya guys. Soalnya ini tiba-tiba nggak pakai jas hujan, tapi ini kayaknya videonya diambil sebelum hujan deh. Terus ini pas udah hujan, kayak gitu kayaknya. Terus habis itu ini pas udah selesai pakai jas hujan deh kayaknya. Pokoknya kayak gitu lah guys, aku juga bingung. Karena ini yang ngerekam Incen nih. Terus habis itu, ini siapa ya direkam nih. Terus habis itu ini aku ini sebelum hujan juga, ini dari pos 3 ke pos 4 deh. Ini cantik banget demi apapun guys, makanya aku minta tolong di videoin sama Kak Wanti. Wah, Oke, kita cerita lagi. Jadi semalam itu dari pos 4 ke pos 5 itu badai parah, terus bener tanjakan setanjakan itu sampai aku udah mau nangis, udah pengen nyerah karena kita jam 9 itu belum nyampe Sabana Kecil, bahkan belum nyampe pos 5. Jadi harusnya Sabana Kecil dulu baru pos 5 kan, tapi kita belum nyampe. Terus akhirnya temanku 2 udah ada yang nyampe duluan. Kita kira dia udah diriin tenda, ternyata belum karena masih chaos kayak barang-barangnya itu kepisah-pisah gitu loh di carrier. Jadi kayak tenda belum berdiri, itu udah setengah 10, udah hujan deras, udah kilat, udah petir, udah sana sini, udah jalan licin, udah dinginnya minta ampun.
Terus akhirnya nggak ada apapun yang di video. Aku sempat nangis, sebenarnya nggak nangis, cuma kedinginan terus air matanya keluar guys. Itu gila sih, itu cerita banget sih. Terus akhirnya tendanya udah jadi, terus kita cewek-cewek udah masuk semua. Ternyata SB kita basah. Itu bukan karena kita nggak rapin carrier ya, tapi karena emang udah chaos guys, udah basah, udah nggak ada yang tertolong. Jadi SB basah. Terus habis itu jadi bukan apa gimana ya ceritanya. Jadi intinya tendanya itu basah, ngerembes sampai ke masuk ke SB kita, karena emang tendanya udah nggak kepasang banget, udah chaos parah lah. Terus habis itu tenda kita tuh ada 3 tapi 1 nggak kepasang, jadi cuma 2. Terus akhirnya laki-laki karena 6 orang, mereka tumpuk-tumpukan, udah gak ada yang tidur sama sekali. Bener, aku juga kayak tidur nggak tidur, sampai akhirnya ini pertama kalinya aku ngelawan dingin, aku keluar lah karena ini udah nggak kondusif banget lah dalam tenda gitu. Pokoknya banyak banget lah cerita-cerita di tenda yang jujur agak nyebelin, agak menyenangkan, pokoknya seru deh. Terus akhirnya karena aku bukan sih, aku udah malas banget di tenda melawan ini, jadi akhirnya aku keluar melawan dingin dan minta tolong di videoin jalan ala-ala. Itu nggak pesan-pesan, pokoknya aku ya suka-suka hati aku aja lah. Pokoknya ini kita udah kayak, ini udah jam 9 ya by the way, jam 9 pagi tuh masih kayak kabut. Terus aku udah sempat sedih juga tadi karena kayak udah jam 9 masih badai, masih kayak gini cuacanya. Jadi nggak akan mungkin sampai puncak kan, karena soalnya ini masih di Sabana kecil guys, belum ke pos 5 Pasar Dieng, apa sih Sabana, terus pos 5 apa pokoknya segala macam itu, dan itu mungkin pasti masih jauh banget. Jadi nggak akan nyampe lah, tapi untung banget di pos 10 di jam 10 nggak badai guys, badainya reda, kabutnya kebuka, sabananya kebuka, walaupun di puncak full kabut, tapi akhirnya aku bisa sampai puncak. Pengen nonton deh, walaupun gak ada vlognya, aku kasih potongan-potongan videonya aja. Karena di sini HP ku error boy, mati nyala nggak jelas. Nah, jadi ini sebenarnya kita muncaknya kepisah-kepisah guys. Jadi awalnya aku sama Kawanti yang kayak ya udahlah kita sampai Sabana aja lah, daripada sayang banget kan cuma di Sabana kecil doang udah sampai segininya. Terus ternyata tiba-tiba teman kita 2 orang, Incin sama Jepo, dia tuh nyusul, tapi dia mau ke puncak. Terus kita kaget kan, karena kita benar-benar nggak prepare, kita cuma kayak pakai sendal doang. Soalnya katanya dari Sabana kecil ke Sabana gede itu cuma 30 menit gitu doang. Jadi kayak udahlah kita pakai sendal gitu kan. Tapi ternyata mereka nyusul berdua mau sampai puncak. Terus kayak kita sayang banget ya sih. Ini udah ada tanda-tanda soalnya matahari udah pada muncul. Jadi kabut juga udah pada kebuka kan. Jadi kayak masa sayang banget ya sih. Terus akhirnya kita balik lagi, aku sama Kawanti balik lagi, kita prepare, kita ganti baju, kita pakai sepatu, kita bawa air minum, kita bawa logistik lah. Terus ini ikut lah Marta sama Iqlal. Terus akhirnya Iqlal jadi fotografer kita. Video deh. Demi apapun Sabananya cantik banget guys. Kalian menikmatilah Sabana ini, keren banget demi apapun. Ini pengalaman yang luar biasa sih. Jujur walaupun alay tapi ini emang luar biasa. Ini lagi buat video ala-ala lari, tapi benci banget, rambutku jelek banget dan gak ada yang bilang. Tolong, mana kayak bocil lagi larinya, please. Menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu Jujur pemandangan di Sabananya itu cantik banget, jadi kita ngabisin waktunya di sini lumayan lama karena emang sekeren itu. datang seadanya, terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but we talk about the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai. Jadi kita mau summit. Awalnya nggak mau summit, tapi tiba-tiba jadi summit. Mau pingsan. Ngapain saya kesini, coba tolong. Saya mok dari
pos registrasi sampai pos sekarang mau naik puncak. Aduh, belum lihat treknya parah. Udah ada ketemu lutut. Terus mendaki terus, gak ada sama sekali landainya. Nah, jadi cerita sedikit karena ini video udah gak jelas. Intinya aku kepisahkan sama Kak Wanti sama Iqbal. Jadi yang awalnya kita itu bertiga, terus ternyata disusul sama Fahri. Terus habis itu kata Fahri, Kak Wanti sama Iqbal itu turun, dia nggak naik puncak. Jadi aku kayak ya udahlah naik puncak, bentar lagi nyampe, padahal masih lama banget. Jadi kayak aku minta tolong di videoin di sini sama Fahri. Dan kenapa rambutku seperti ini, padahal pemandangan cantik banget. Ini dari Sabana ke Pasar Dieng, jujur capek banget, tapi cantik banget view-nya. Walaupun ini kabut ya, tapi masih kelihatan guys, bukan yang kabut parah. Dan ini kenapa Fahri kamu gak bilang kalau ini rambutku rusak parah? Tolong weh. Ini salah satu hal yang kayaknya aku harus ngulang ke laut, karena pertama kabut, kedua rambutku jelek banget, dan ketiga fotoku di puncak udah kayak, bukan aku gendut banget, rambutku udah kayak orang gila, HP mati, pakai foto orang, udah skip lah. Jujur fotoku kayak, kalian lihat sendiri lah kayak gimana fotoku. Bayangin kan, semua kapal, tapi Pasar Dieng cantik banget guys. Terus ini video pakai HP Marta karena HP ku udah mati. Pokoknya HP kita semua udah mati, tinggal HP-nya Marta doang yang hidup. Dan ini kita berempat turun kayak bocil, mana rambutku kayak tai, tolong banget. Terus ini kita di Sabana. Sayangnya Sabananya udah mulai ketutup tapi masih kelihatan guys. Aku gak tau kenapa di video ini kayak kabut banget, padahal seingatku enggak, Sabananya masih kelihatan. Ini kita ada lari-lari kayak bocil dan aku malu banget liatnya. Sebenarnya kita ada foto bareng-bareng di puncak, tapi kayaknya gak akan aku munculin karena itu muka udah kayak gila, orang gila. Rambut udah kayak aduh udahlah stip banget. Ini juga sebenarnya malas masukin, tapi gak apa-apa lah, lihat aja. Aduh jijik banget demi apapun. Maksudnya bukan gimana-gimana ya guys, tapi kayak kenapa gak ada yang negur rambutku, itu aja sih yang aku jijik karena lihat rambutku kenapa seperti itu, dan gak ada yang tegur kayak please lah weh, come on, anjay. Tapi seru, asik, keren guys. Ini HP Marta udah jadi korban keberapa guys. Tapi ini kita ngabisin di apa namanya di Sabana itu lama banget sampai kayak, nah jadi ada sedikit drama seperti yang aku bilang tadi, kita naiknya ke puncak kepisah-pisah kan, bahkan ada yang gak summit. Nah teman-teman yang gak summit sama Kak Wanti dan Iqbal, kami kira itu mereka udah di Sabana kecil udah prepare parah kan, udah prepare untuk balik, karena ini udah sore guys, ini kita udah jam 2 kalau nggak salah ya. Jadi kita buru-buru, terus kita udah nggak sampai ke warung ya, kita di puncak cuma berapa menit doang. Terus habis itu kita lari-lari turun kan, nah sampai di sana ternyata ada drama. Ternyata Kak Wanti sama Iqbal itu nggak balik, dia tetap summit. Kita nggak ketemu juga di truk karena di Pasar Dieng itu banyak banget jalurnya guys. Terus ternyata Kak Wanti itu masih singgah ke warung ya sama Iqbal. Terus kayak pokoknya kita saling nunggu-nunggu yang miskom lah intinya. Jadi akhirnya kita kesiangan. Nah Kak Ipang itu sama teman-teman yang nggak summit itu panik karena yang namanya alam ya guys, kita nggak tahu. Panik karena kita udah tiba, itu udah 2:30, kita udah tiba di tempat kita camping di Sabana kecil. Kak Wanti sama Iqbal belum ada karena mereka masih di puncak. Terus habis itu akhirnya Kak Ipang sama Paren nyusul nyari Kak Wanti sama Iqbal. Singkat cerita akhirnya kita prepare, kita makan juga, kita prepare bantu apa namanya, kita nggak istirahat sama sekali, kita bantu apa namanya, bukan aku sih, aku cuma ngeliat doang demi apapun, pokoknya bantu rapi-rapi lah, packing. Terus karena awalnya kita mau makan bareng-bareng, cuma karena ini miskom, jadi yaudah kayak gitu lah intinya, packing dan segala macam sampai di akhirnya singkat cerita Kak Wanti dan Iqbal dan semuanya udah ketemu, udah sampai di Sabana kecil. Pas kita mau balik tiba-tiba hujan deras, itu benar dari Sabana kecil sampai pos 1, bahkan sampai pos ojek, bahkan sampai pokoknya kita sampai di base camp itu udah jam 12:30 malam, karena itu truknya benar-benar licin, jatuh, badan udah basah kuyup, sepatu udah kayak bukan sepatu. Terus habis itu kita udah baju udah berantakan parah karena emang sekotor itu guys hujan. Terus aku juga sampai mimisan karena itu kecapean dan aku alergi dingin kan. Terus sampai di pos ojek itu kita nggak naik ojek juga, kita tetap jalan karena emang dari pos ojek ke base camp itu sedekat itu, maksudnya cuma 15 menitan gitu lah. Terus habis itu kaki aku, bayangin kakiku sampai sekarang masih ungu guys, kukuku yang jempol dua-duanya masih ungu dan kadang-kadang masih perih. Terus habis itu apalagi ya, pokoknya kita udah kayak orang gila lah. Terus sampai base camp itu gak ada full video karena emang kita headlamp mati, air habis, aku mimisan, terus udah capek, udah nggak mood, jadi udah kayak udah pengen sampai, pokoknya aku tuh udah pengen sampai base camp, pengen mandi air anget, balik udah kayak gitu doang. Terus ya udah akhirnya, dan kalian harus tahu lagi ceritanya, ini parah banget sih jujur, karena aku udah gak ada stok video, jadi aku pakai video yang awal sebelum kita naik ya, sebelum ini masih di base camp ya. Aku udah bingung sih pakai video apa. Jadi intinya singkat cerita kita balik di base camp, udah siap-siap, udah bersih-bersih, mau OTW balik karena kita juga mau tinggal bermalam di base camp untuk balik besok pagi lagi. Itu udah gak bisa karena udah gak ada baju sama sekali kan, yang laki-laki, tapi kalau yang cewek masih prepare. Nah jadi kayak ya udah kita balik lah. Pas kita balik di tengah jalan hujan lagi, terus kita nunggu redup lagi. Akhirnya singkat cerita kita jalan itu benar-benar yang jalan gak stop itu kayaknya di jam 2 ya, itu udah kelaparan, bayangin kita makan cuma makan siang itu aja guys. Terus habis itu tiba-tiba di jalan Klaten kalau nggak salah ya, kita diburu guys sama orang mabuk. Itu chaos banget sih, dari yang aku ngantuk sampai nggak ngantuk, sampai Jogja disambut hujan lagi, bener itu musim hujan parah sih. Ya yaudah, awalnya video ini tuh aku mau masukin di video paling pertama, tapi kan udah gak ada stok video jadi masuk di sini lah. Ini kita lagi cari makan lah guys intinya, sambil sekalian naik ke pos registrasi, anjay udah jadi anak carrier. Oke guys, terima kasih, maaf ya videonya.